Ini ada pertanyaan ya, saya bacain aja mungkin. Assalamualaikum Habib, mau tanya, Ana punya teman, kadang kalau diajak datang maulidan jawabnya gini, enggak ah, soalnya ada ulama yang membid'ahkan. Jadi lebih aman kalau enggak maulidan. Gimana menyikapi teman itu, Bib? Bilang, yang membid'ahkan itu bukan ulama. Kalau nggak mau maulidan, nggak apa-apa. Tapi kalau membid'ahkan, yang membid'ahkan itu bukan ulama. Karena yang betul-betul ulama tidak membid'ahkan. Contoh Imam Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi, nggak membid'ahkan. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, hafiz, hafal 100.000 hadis, pengarang kitab Fathul Bari, dan lain sebagainya. Mengatakan tidak bid'ah, Imam Suyuti mengatakan tidak bid'ah selama yang haram bisa dijauhi. Yang lucu ini adalah membid'ahkan Maulid Nabi, tapi hadir kepada acara, misalkan acara peringatan hari kematiannya Syekh siapa gitu, bikin kajian terhadap Syekh siapa yang sudah meninggal gitu. Itu sama aja. Maulid Nabi itu isinya apa? Satu, pergi ke masjid dan majelis, sunnah. Dua, kalau sholat tahiyatul masjid ada di masjid, sunnah. Tiga, silaturahim, sunnah. Empat, mendengarkan bacaan Quran, sunnah. Lima, mendengarkan sambutan, sunnah. Kenapa sunnah? Ya karena banyak informasi tentang masyarakat. Kemudian baca puji-pujian kepada Rasulullah, sunnah. Kemudian mendengarkan ceramah agama tentang Rasul, sunnah. Habis itu makan bareng, sunnah. Lu bid'ahnya di mana? Oh, bid'ahnya gara-gara mengumpulkan ibadah itu dalam satu rangkaian. Nggak ada yang ngumpulin. Siapa yang ngumpulin? Kan dipisah-pisah. Datang sendiri ke masjid, duduk dulu. Emangnya langsung datang ke masjid sholat, habis sholat langsung silaturahmi sama-sama? Enggak kan? Terpisah gitu jaraknya. Enggak ada yang mau ngumpulin. Misalkan sambil sholat, sambil sholawatan, sambil ceramah tuh enggak ada. Kalau yang dikatakan mengkhususkan di dalam waktu-waktu tertentu, hakikatnya nggak ada yang mengkhususkan. Kita maulidan kapan aja kita mau. Tapi bulan Rabiul Awal ini kita tingkatkan. Kenapa? Ya karena di bulan Rabiul Awal Nabi lahir. Dan kita diperintahkan untuk memuliakan Rasulullah. Kalau ente nggak mau, nggak apa-apa. Tapi kalau ente ngebitahin orang, siap-siap tanggung jawab di hadapan malaikat nanti. Karena ente sudah menuduh jutaan orang masuk neraka. Nah, itu hati-hati ya. Baik. Apa hukum syar'i memasang foto orang soleh di rumah? Hukum syar'inya bahkan disunahkan. Kenapa? Karena wasilah zikrullah. Segala wasilah untuk zikrullah yang halal, yang mubah, silakan. Kalau ada orang mengharamkan masang foto di rumah, sekalian haramin paspor sekalian. Sekalian haramin KTP sekalian. Orang masih punya KTP, masih punya paspor kok. Masih mengharamkan foto. Terus kita disuruh melihat mukanya dia. Oh, jadi kalau saya lihat muka ustadz, nggak bid'ah ya. Kalau saya ngeliat foto ulama, syirik. Ngeliat foto ustadz, nggak syirik. Gimana? Padahal kita ngeliat foto habaib, kita ngeliat foto ulama. Itu ngingatin kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Jadi bid'ahnya itu ada di mana? Nggak ada. Ya. Jadi disunahkan. Tapi tetap pakai adab. Jangan keliaran. Nggak pakai pakaian sopan. Ya. Tetap kita pakai adab. Ya. Maka baru foto itu akan ada berkahnya. Ya. Baik. Mungkin bisa dibaca ini, bantu dibacakan. Silakan, Mas Aryo. Atau admin, silakan. Ya, Rob. Halo, Assalamualaikum. Adminnya kemana nih, Mas Aryo? Apa antum aja yang bacain? Ya, sebentar, Bib. Ya, Assalamualaikum, Bib. Apa? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Silakan. Nah, ini dari yang ini, Bib ya. Izin bertanya, Habib, saya masih bingung. Yang tidak terbayangkan indahnya surga itu ketika segala dapat didapatkan dengan mudah. Saat itu juga ketika surga dan semua dapat dimiliki apapun yang diminta
sehingga terbayangnya dengan begitu puasnya akan terpenuhi, nantinya akan bosan dengan semua yang dimiliki. Nah, jadi saya masih belum terbayang sebagaimana indahnya surga sehingga belum ada yang termotivasi yang utuh dan sungguh-sungguh 100% secara sendirinya untuk mendapatkan surga itu dan meninggalkan dunia, Bib. Lihat aja sih, Bib. Baik, motivasi. Antum pengen bayangin surga, gini aja. Antum kalau minum, makan di dunia, pasti enaknya pada saat minum dan makan. Pasti pada saat itu doang. Tapi kalau di surga, antum minum satu kali, itu enaknya nggak akan hilang. Makan satu kali gitu, satu gigitan enaknya nggak akan hilang. Dan terus ketika antum makan lagi, itu enaknya ditambahin sama Allah. Jadi nggak akan ada rasa bosan. Antum nggak punya rasa bosan sama sekali. Hidup di tempat seperti itu yang sangat indah luar biasa, nyenengin luar biasa, ketemu orang-orang luar biasa sama Rasulullah SAW. Antum nggak ketemu sama orang-orang jahat di surga. Itu aja udah nikmat. Kita nggak pernah ketemu sama orang tukang bohong lagi, sama pengkhianat, sama tukang gibah. Nggak akan ketemu kita sama orang begitu di surga. Kita akan ketemu orang-orang ikhlas, orang-orang ridho. Teman-temanku, sadar, kita ini bakalan mati, sadar. Anda juga nasihatin diri sendiri nih, sadar, wahai diri yang sombong, sadar, kamu pasti mati. Kamu pasti nggak akan lama hidupmu, nggak akan lama. Mati, kamu mati, nggak bisa balik lagi masalahnya. Kalau udah nggak bisa balik, disiksa sama malaikat itu. Makanya hati-hati, ya. Jadi jangan sampai jangan sampai punya pikiran kalau kepuasan terpenuhi lantas selesai. Enggak, surga nggak kayak begitu. Antum sekali minum nggak haus lagi. Tapi ketika antum pengen minum enaknya naik lagi. Gini aja deh. Anda pernah nggak ngebayangin punya rumah luas? Oke. Pernah nggak ngebayangin punya istana di atas awan? Anda naik ke sana naik apa? Anda terbang ke sana. Nggak ada lagi tuh gaya gravitasi berlaku bagi ahli surga. Ahli surga pengen dapat gaya gravitasi bisa, enggak juga bisa. Superman, pengen jadi Superman, terbang kemana-mana. Nggak pernah kebayang kan, enaknya terbang. Terbang. Wish. Itu aja enak, terbang. Pernah nggak ngebayangin kalau misalkan punya tanah yang luas? Orang yang paling hancur aja, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, itu melihat ke atas 2000 tahun, ke bawah 2000 tahun, ke kanan 2000 tahun, ke kiri 2000 tahun. Anda tahu maksud 2000 tahun? 2000 tahun perjalanan. Kalau pakai hitungan manusia, kita ngelilingin dunia ini butuh 1 tahun. Berarti ente punya 2000 planet ke kanan, 2000 planet ke kiri, 2000 planet. Loh, ini sudah luar biasa. Ini orang yang paling hancur, yang paling jahat, yang paling zalim. Yang sudah dibersihkan di dalam neraka. Dikasih seperti itu. Nah, gimana dengan anak-anak karib, saudara? Gimana dengan anak-anak yang beriman, saudara? Yang tidak pernah bermaksiat pada Allah, yang selalu berzikir pada Allah, tentu saja mendapatkan kenikmatan yang jauh luar biasa. Wallahu a'lam. Silakan. Iya, makasih Bib atas jawabannya. Sama-sama. Iya, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Assalamualaikum Habib. Izin bertanya, apa sajakah menurut Islam yang tidak memperbolehkan kita menikah? Karena saat ini saya sedang didekati oleh ikhwan, tetapi orang tuanya tidak setuju karena saya hanya berwirausaha. Sedangkan ikhwan tersebut sudah PNS. Nah, sedangkan ikhwan sudah 3 kali ke rumah saya untuk bertemu keluarga saya dan keluarganya menyetujui. Apakah jika kami melanjutkan menikah akan berdosa, Bib? Karena orang tua si Ikhwan itu mengancam akan meninggalkan Ikhwan untuk pergi jika kami melanjutkan pernikahan. Sedangkan kami sudah berusaha mengambil hatinya, namun untuk bertemu saja ditolak. Dan kami yakin dengan tujuan kami untuk beribadah dan merasa akan lebih baik jika menikah. Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nentang orang tua meskipun dia salah. Dan satu lagi, kafaah itu adalah hak perempuan. Jadi perempuan itu yang menentukan, bukan laki. Perempuan yang bisa ngomong misalkan, saya nggak mau nikah sama dia gara-gara saya S3, dia S-tuntung. Boleh. Kalau laki nggak gitu. Dan nanti akan terjadi masalah
ke depannya itu. Dan kamu tidak akan mau mendapatkan masalah seperti itu. Jadi pilihlah mertua yang sayang padamu, pilihlah mertua yang cinta padamu. Nikah itu bukan cuma sama anaknya, tok. Dan kamu bisa sayang sama mertuamu. Ya. Jadi jangan apa ya, jangan gegabah di sini. Expert opinion, seriously. Ini opini orang ahli, bukan opini anak kemarin sore. Kalau bisa ambil hati ambil, kalau nggak bisa tinggalin aja. Yang pasti Anda harus istikharah. Misalkan Anda niat nekat mau nikah, istikharah dulu. Tapi tanggung jawab sendiri ya. Anda udah nyaranin ya, tanggung jawab sendiri. Kalau nanti banyak masalah ke depannya, banyak pertikaian ke depannya, banyak nggak enaknya ke depannya. Saudaraku, tidak semua hal itu bisa diobati dengan balsam cinta. Kalau memang perpisahan itu adalah jawabannya, maka berpisah yang terbaik. Tidak usah takut. Habib gampang banget ngomong gitu, Bib. Bukan gampang. Tapi ini Anda belum nikah. Maka carilah yang sesuai. Yang bisa nerima Anda, yang bisa sayang Anda. Bukan cuma dianya, tapi juga keluarganya. Kalau nanti nih orang tuanya nggak ridho nikah, Anda nikah sama dia, ya gimana Anda mau silaturahim ke tempat keluarganya dan lain sebagainya? Repot. Tapi kalau Anda mau memperjuangkan, maka saran saya, ahlan wa sahlan, jadilah orang yang sabar. Jangan pernah membahas masalah ini sama suami. Bisa nggak? Misalkan, orang tuamu kenapa gini sih? Nggak usah, jangan pernah ngomong gitu. Tetap, kalau Anda bisa seperti itu, silakan dijalani. Tapi kalau nggak bisa, mendingan jangan. Gitu saja ya. Allah a'lam. Baik. Syukur atas jawabannya, Bib. Ya. Selanjutnya, dari pertanyaan selanjutnya itu dari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Izin bertanya, jadi teman saya yang bertanya, saya belum bisa menjawab. Nah, pertanyaannya begini, kalau Allah menginginkan hambanya masuk surga, lalu mengapa Allah menciptakan neraka? Mohon pencerahannya, Habib. Jazakumullah khairan katsir. Allah bukan menginginkan hambanya masuk surga. Allah menginginkan hambanya ada yang masuk surga dan Allah menginginkan hambanya ada yang masuk neraka. Titik. Tapi Allah memerintahkan hambanya untuk berusaha masuk surga. Itu. Saya ulang ya, kecepatan ya. Allah menginginkan sebagian hambanya masuk surga dan Allah menginginkan sebagian hambanya masuk neraka. Jadi jangan cuma yang baik-baik doang. Lah terus Allah kepaksa gitu. Nanti Allah curhat gini. Aku tuh sebenarnya nggak mau masukin kalian ke neraka. Nggak ada. Modal curhat kayak gitu tuh nggak ada. Ya model-model curhat kayak gitu hanya aku dan kamu aja. Nanti Allahnya curhat. Aku kan udah bilang. Ya kan? Kamu sih tak bilangin nggak mau. Loh, nggak gitu. Allah tuh gini loh. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Gitu loh, Allah tuh kayak gitu. Allah tuh hebat. Jangan dibayangin sama seperti anak alay. Ya. Jadi Allah SWT itu punya kehendak mutlak. Allah pengen masukin Fir'aun ke neraka. Allah pengen. Saya mau Fir'aun masuk neraka. Selesai. Saya mau Mas Aryo masuk surga. Selesai. Saya mau Habib Ges masuk surga. Selesai. Itu Allah yang pengen. Ya. Tapi Allah fair. Dikasih akal. Dikasih budi. Dikasih nabi. Dikasih kitab suci. Dikasih ustadz. Dikasih Habib. Kecuali nggak ada kitab suci, nggak ada akal, nggak ada budi, nggak ada Habib, nggak ada nabi, nggak ada ustadz, selesai. Anda tidak akan diazab. Gitu. Ya. Jadi ketika udah dikasih semuanya masih juga kafir, masih membangkang diazab. Baik, silakan. Ya, terima kasih Habib. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk dari Saudara Andi itu mau nanya, Assalamualaikum Habib, apa hukumnya berkorban untuk orang yang telah wafat? Dalam mazhab Syafi'i harus dengan wasiat, tapi kita ambil mazhab yang apa? Dalam Syafi'i juga, cuma bukan mazhab resminya. Ya udah antum berkurban aja, antum atas namain aja, hadiahin aja pahalanya. Kalaupun nanti nggak jadi hewan kurban, tapi tetap sampai sebagai pahala sedekah jariah seorang anak. Baik. Oke, syukuran Habib. Selanjutnya nih, Assalamualaikum Habib, izin bertanya tentang acara tahlilan dan yasinan. Orang meninggal itu bagaimana ya? Ada paradigma
yang mengatakan anak yang tidak mengadakan tahlilan dan yasinan itu anak yang berbakti kepada mendiang orang tuanya. Untuk hal ini bagaimana penjelasannya, Bib? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Oke, antum semua tak ajarin. Tolong ingat, ini ilmu nih. Ini ilmu bukan ceramah. Ini ilmu bukan ceramah. Ini ilmu nih. Tak ajarin gimana caranya nggak gampang kepancing. Kalau ada orang tanya, mana dalilnya? Itu mancing dia. Kan kita semua nggak hafal dalil. Dan dalil itu bukan tolak ukur. Adanya teks itu bukan satu-satunya tolak ukur hukum itu boleh atau tidak boleh. Tanya. Sebelum kamu tanya tahlilan itu boleh atau enggak, tahlilan itu apa? Tanya itu. Satu, ada orang meninggal. Kan? Kemudian di rumahnya itu membacakan Al-Qur'an. Membacakan, tadi kan harus dibilang sedekah, ya kan? Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, selawat apa semua, baca Quran sedekah. Pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Sampai enggak? Nah, para ulama di sini khilaf, bukan kepada boleh tidaknya, sampai tidaknya. Bukti pahala itu sampai adalah ketika ada orang meninggal kita sholatin, kita doain. Doa kita sampai nggak? Sampai. Ada orang haji, ada orang belum haji, kemudian dihajikan. Sampai nggak? Sampai. Ada orang puasa, ada orang wajib puasa meninggal, puasanya belum diganti. Keluarganya memuasakannya, bukan cuma anaknya. Sampai nggak? Sampai. Artinya pahala itu sampai. Kalau nggak percaya, ente mati dulu aja. Nanti anak sedekahin, terus ya kasih tahu gitu sampai atau tidak. Ya. Jadi namanya tahlilan itu, ya tahlilan dan yasinan, itu hendaknya kita lakukan dan kita lestarikan. Kenapa? Ya buat apa namanya? Buat supaya mendiang orang tua itu mendapatkan tambahan pahala. Apalagi anak soleh. Ya, ada paradigma mengatakan anak yang tidak mengadakan tahlilan yasinan itu anak yang berbakti. Itu anak yang sangat tidak berbakti itu kepada orang tuanya kalau dia mampu. Kalau dia mampu berarti tidak berbakti. Kenapa? Itulah paradigma diusung oleh orang-orang Wahabi supaya kita itu jadi sedikit beramal. Pasti alasannya apa? Yang wajib-wajib banyak ditinggalkan. Loh, ini bukan masalah yang meninggalkan yang wajib atau tidak. Ini masalah hak orang tua. Dan kita yakin bahwasanya pahala itu sampai. Kalau kita nih, saya kirim pahala ke ayah saya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma awsil thawab ma qara'nahu min al-Qur'anil azim ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Sayyidil Wali Abdurrahman bin Ja'far bin Abi Segaf. Sya'ulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, benar. Sampai. Ini orang belajar akidah nih. Kira-kira bisa nggak Allah itu menyampaikan bacaan sholawat kita ke Rasul? Bisa, dalilnya ada. Terus apa yang membuat otak Anda berpikir kalau Allah tidak mampu menyampaikan pahala sholawat Anda, zikir Anda, Quran Anda kepada orang tua Anda yang sudah mati? Ini bahaya ini pemikiran begini. Nanti lama-lama apa? Antum meninggal, nggak ada yang doain antum. Nggak ada yang ngirimin pahala Quran ke antum. Antum sekarang mungkin mayoritas belum jadi orang tua. Anak yang umurnya sudah 34 tahun, mau 35 ini saja. Sangat-sangat mikirin bagaimana nanti ke depannya kalau misalkan nggak ada orang yang membacakan tahlil, nggak ada yang menzikirkan, dan lain sebagainya. Jadi itu paradigma yang salah ya, Ukti Diana ya. Kasih tahu sama dia. Itu upaya supaya seorang anak justru tidak berbakti kepada orang tua. Kalau misalkan gini lain, saya nggak mau tahlilan lah karena saya nggak punya duit. Tahlilan nggak harus pakai duit, nggak harus undang orang banyak. Antum baca sendiri juga bisa. Ya, jadi hati-hati terhadap paradigma seperti ini. Silakan. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Habib, mohon izin bertanya terkait kurban. Kurban itu untuk perorangan atau per keluarga ya, Habib ya? Karena kalau di kampung saya setiap sembelih hewan kurban disebutkan kurban atas nama Fulan bin Fulan. Iya, kurban itu hukumnya khilaf 4 mazhab. Hanafi wajib,
Maliki sunnah wajibah, Hambali sunnah muakkadah, kemudian Hambali Syafi'i sunnah muakkadah dan sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya gitu. Kalau kita bikin, maka satu keluarga kita dapat sunnahnya. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Misalkan ayahnya saja atau siapanya. Tapi ketika kita berkurban, terus ada faktor X, misalkan apa sih ingin membesarkan hatinya atau apa dan lain sebagainya, itu boleh kita atas fulan bin fulan. Tapi sebenarnya kita kurban satu orang pun itu sudah mendapatkan pahala satu keluarga. Bahkan Nabi bukan satu keluarga lagi. Nabi itu ketika kurban mengatasnamakan diri beliau dan juga seluruh umatnya. Baik. Iya. Lanjut. Tadi ini ada pertanyaan sebenarnya cuman kelewat dari Dela. Assalamualaikum Habib. Mau tanya, kalau ada orang yang bilang kalau sholat Jumat di masjid itu nggak wajib, gimana ya? Sholat Jumat nggak wajib. Iya, maksudnya sholat Jumat di masjid itu nggak wajib. Bisa di mana atau di mana gitu. Oh, sholat Jumat memang kalau misalkan lagi dalam posisi begini, kalau memang lagi dalam posisi, kalau realistis, sebenarnya sholat Jumat masih bisa dilaksanakan di masjid dan masjid-masjid sekarang masih melaksanakan sholat Jumat dalam jumlah terbatas. Maka pertama ya saya nggak mau jawab pertanyaan itu dulu. Anda harus cari sholat Jumat itu dulu. Cari dulu sholat Jumat di mana-mana tuh pasti ada ya. Bukan nggak ada sholat Jumat, ada kok yang mengadakan sholat Jumat itu ada. Kemudian kalau seandainya memang nggak ada, Anda ganti dengan sholat duhur saja di rumah. Ya, Anda ganti dengan sholat duhur di rumah dengan niat mengganti sholat Jumat karena uzur. Selesai. Terjawab ya insya Allah ya. Iya insya Allah. Ya. Next, ini ada pertanyaan lagi. Nah ya, Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Manusia tidak luput dari kesalahan kan? Apa kalau sudah di surga bisa pindah ke neraka kalau berbuat kesalahan di sana? Syukran. Namanya orang udah masuk surga kagak bakalan keluar lagi, Neng. Ya Allah, Mas Fadel. Kalau orang udah masuk surga, udah nggak bakalan keluar lagi. Udah enak aja kerjaan di sana. Enak, nggak ada kesusahan, nggak ada kesedihan, nggak ada kepayahan, nggak ada kegalauan, kegundahan tuh nggak ada. Enak semua surga. Yang ada kalau dari neraka tapi masih ada beriman, dia akan masuk lagi ke dalam surga. Ya, asalkan masih ada iman. Kalau antum orang soleh, antum bisa jemputin teman antum. Antum bisa jemputin teman antum. Hadisnya sahih. Dijemput. Oh ini ada nih teman dulu sama-sama di Karib misalkan, sama-sama ngaji, sama-sama sholat. Kata Allah apa? Isfa'u fi. Kasih syafaat. Kita kasih syafaat. Gitu ya, baik. Selesai. Ada lagi yang lain? Yuk, lanjut ya Habib. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, apakah sikap yang harus dilakukan jika sudah meminta maaf kepada teman, namun tidak dimaafkan dan semua akun media sosial diblokir seperti memutuskan tali silaturahmi. Jadi solusinya gimana Habib ya? Ya, kalau kita ngadepin orang kayak begitu ya pakai jalur lain, apa jalur sholat, jalur zikir, kita doain, kita kirim makanan, kalau nggak mampu kita kirim doa, kirim sedekah Fatihah, itu insya Allah bisa. Percayalah, itu sudah diamalkan. Ada orang mutusin tali silaturahmi kita bacain Fatihah aja terus, kita kirimin hadiah buat dia, senang ntar dia sama kita, ya, gitu jawabannya. Jadi nggak usah repot ya. Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari ngurus-ngurusi yang bukan urusanmu. Fama qama bihi ghairuka lam takum bihi anta li nafsika. Karena apa yang sudah diurusi Allah kamu nggak bisa ngurusi. Baik. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Habib, izin bertanya untuk hukum akikah bagaimana ya Habib ya? Jika orang tidak mampu, apakah anaknya bisa memberikan uang ke orang tua untuk mengakikahkannya yang sudah dewasa? Dan juga ini bersangkutan sama pertanyaan yang teman saya juga, emang akikah itu mendingan akikah dulu atau kurban dulu ya Habib ya? Itu doang sih. Baik, terima kasih. Akikah dulu atau kurban dulu, lihat waktunya. Kalau sekarang kan dekat Idul Adha setahun sekali, hari tasyrik setahun sekali, ya udah kurban dulu. Tapi kalau sudah lewat hari tasyrik, ya akikah dulu. Kemudian jika kita kasih uang ke orang tua ngakikahin kita, ya kita juga bisa mengakikahkan diri kita sendiri, nggak mesti orang tua. Antum bikin aja akikah sendiri bisa, ya. Atau misalkan di atas namakan orang tua, antum bikin di atas namakan orang tua itu juga bisa.
Jadi tidak perlu ada serah terima uang terus antum bilang, "Ma, ini uang buat akikahin aku," tuh nggak perlu. Ya, itu malah kurang sedap. Yang betul apa? Ini akikah orang tua saya, ya meskipun antum semua yang ngurus. Baik. Terima kasih buat teman-teman Karib. Saya ucapkan terutama kepada pembina Karib, Mas Aryo, yang nggak pernah bosan hadir di kajian saya. Di mana-mana dikejar mulu sama dia. Nggak tahu ya kenapa gitu ya, Mas Aryo ya. Insya Allah, mana-mana tuh. Alhamdulillah. Insya Allah. Tetap istiqomah ya teman-teman yang hadir di sini. Saya senang antum bisa sama-sama kumpul di sini. Moga-moga Asyarif segera buka sehingga kita bisa ngaji di sana lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.